Halo sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Dan sudah hadir bersama kami di sini Putri Bumi Indonesia 2025 Alexandra Matahari Larasati. Halo Alexandra. Halo Kak, Gimana kabarnya hari ini? puji Tuhan Luar baik. biasa. Senang banget nih ya sore hari bisa ketemu sama Alexandra buat berbincang. Tentunya kita akan berbincang seru ya di sore hari Yes. ini. Dan ini kan mendapat gelar Putri Bumi Indonesia Yes. 2025. Itu berarti tahun lalu. Tahun lalu Nggak betul kerasa Kak. berarti udah hampir setahun ya. Sungguh tak terasa. Luar biasa. Nah, tentunya kita flashback dulu nih ke belakang pada saat nama Alexandra resmi diumumkan sebagai Putri Bumi Indonesia 2025. Tentunya kan jutaan emosi bercampur menjadi satu. Apa sih sebenarnya yang paling Alexandra ingat dan rasakan pada momen saat nama Alexandra ini di-announce sebagai Putri Bumi Indonesia 2025? Pertama-tama pastinya betul langsung 1 juta emosi itu muncul ya Kak. Iya, Sampai iya, iya. bingung sebenarnya harus merasakan apa gitu. Tapi yang pasti pertama Eksa satu sangat surprise. Karena sejujurnya saat itu Eksa mengikuti ajang Putri Bumi ini adalah ajang pageant pertamaku. Wow. Yes, dan Eksa rasa teman-teman di sana semua finalis ini juga memiliki background yang sangat baik, value yang juga luar biasa. Jadi rasanya bisa mendapatkan gelar ini bersama dengan para finalis di sana itu ya sebuah kehormatan sekali. Dan karena saat itu di sana mamaku dan tantaku juga ikut ke IKN sangat berjuang, jadi rasanya langsung terharu sekali ya bisa membuat bangga orang tuaku dan mereka ada di situ. Gitu. Luar biasa. Ini kan pageant pertama ya. Yes. Pageant pertama Putri Bumi Indonesia dan langsung menyandang winner Putri Bumi Indonesia 2025. Dan tadi finalnya di IKN. Itu Di IKN. wow, Yes. keren itu, kebayang serunya gimana. Dan tentunya pada saat Eksa ya, panggilnya Eksa aja berarti ya Eksa, kita. ya. Oke. Pada saat Eksa menyandang gelar Putri Bumi Indonesia, tentu kan pasti merasakan perubahan yang cukup signifikan dari sebelum Eksa menjabat sebagai Putri Bumi dan setelah menjabat. Bagaimana perjalanan Eksa sejak malam penobatan hingga menjalankan tugas sebagai seorang title holder nasional? Apa yang dirasakan sama Eksa? Oke, mungkin pertama aku merasa lebih dilihat Kak. Sepertinya suara yang aku keluarkan ini lebih berarti gitu dibandingkan Eksa sebelumnya yang belum memiliki title ini. Gitu. Jadi rasanya harus lebih hati-hati juga, dan gimana caranya memang apa yang ingin Eksa sampaikan terlebih dalam hal lingkungan dengan background Eksa yang belajar pertanian juga ini bisa cukup tersampaikan ke teman-teman sekalian. Oke, berarti udah menjadi public figure juga ya, pasti akan dinotis sama orang-orang Indonesia, terutama pageant lovers Indonesia Yes, gitu ya. pageant Kita lovers. sebutnya pageant lovers gitu ya, kesayangan para pageant fighter Iya. Indonesia. Nah, tentunya selama menjalani masa bakti ataupun sebagai Putri Bumi Indonesia 2025, pasti kan banyak kegiatan, pengalaman yang udah Eksa lalui. Nah, kira-kira dari banyaknya momen itu, ada nggak sih satu pengalaman yang sangat berkesan sampai detik ini tuh bener-bener, aduh, itu pengalaman bener-bener berharga, nggak bisa dilupain? Ada nggak Oke. kira-kira? Mungkin pengalaman ini recently banget, baru-baru aja di Hari Bumi kemarin. Ya, jadi biasanya kan Eksa datang sebagai pembicara atau tamu sebagai Putri Bumi yang hanya mengikuti runtutan acara. Tapi di Hari Bumi ini sebulan penuh Eksa ini membantu komunitas NGO di Bali untuk membentuk acara Hari Bumi yang diselenggarakan selama 3 hari Wow. di Bali, di Kuta gitu. Jadi di situ aku merasa benar-benar sangat berpartisipasi, bukan hanya hadir tapi memang semua proses ini Eksa ikuti gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang tidak hanya sebatas ya mendatangi acara, tapi juga ikut terjun langsung Iya. gitu ya di acara tadi komunitas yang ada di Bali tersebut. Oke, luar biasa. Nah, tentunya di balik mahkota dan juga prestasi ada tantangan pasti ya yang harus dihadapi. Apalagi ini Eksa merupakan pageant pertamanya gitu ya. Ada gak sih tantangan terbesar selama Eksa mempersiapkan mulai dari Putri Bumi sehingga akhirnya menyabet gelar Putri Bumi Indonesia? Apa sih tantangan terbesar yang Eksa rasakan? Tantangannya mungkin saat itu momennya
kebetulan memang Eksa baru saja ditinggal oleh almarhum papa. Dan mama saat itu juga baru saja harus melewati operasi kanker gitu. Jadi banyak emosi yang harus dilewati, dan karena Eksa sebagai anak pertama juga banyak tanggung jawab baru gitu, lebaran baru yang harus Eksa hadapi. Jadi itu sebenarnya tantangan internal dalam hidup Eksa, eksternal dan internal. Dan ditambah lagi nih ada challenge baru, Putri Bumi. Ya cukup riuh ya, tapi at the same time ternyata perjalanan Putri Bumi ini menjadi motivasi baru dalam kehidupan aku, Kak. Dan memang ini tuh outside dari kemampuan basic aku gitu. Jadi yes, ini sangat menantang ya, karena aku harus mengejar semuanya, terlebih pageantry ya, cara kita berbicara, cara kita catwalk, Betul, ya. betul. Mencerminkan putri itu seperti apa, itu Eksa mulai dari nol. Jadi betul, itu sungguh tantangan, tapi at the same time ternyata itu motivasi hidup aku saat itu. Wow, luar biasa. Itu berarti membuktikan gitu ya, melalui Putri Bumi Indonesia itu pageant tidak hanya dilihat dari visual saja gitu ya, tapi ada aspek-aspek lain seperti yang tadi Eksa katakan, public speaking dan lain sebagainya. Dan di luar dari tantangan itu, luar biasa Eksa bisa melewatinya dan akhirnya bisa duduk di sini dengan mahkota dan sas sebagai Putri Bumi Indonesia 2025. Nah, kita flashback lagi nih. Jika hari ini Alexandra ataupun Eksa nih diberi kesempatan untuk kembali ke malam penobatan Putri Bumi Indonesia 2025, pesan atau nasihat apa sih yang ingin Eksa sampaikan kepada diri sendiri pada saat itu? Oke. Mungkin kata-kata pertama yang akan aku ucapkan untuk diriku, you did great. Great job. Kamu udah melakukan yang terbaik, sudah enough untuk saat ini gitu. Jadi karena kenapa kata-kata itu, karena Eksa tuh put pressure sekali terhadap diri sendiri. Jadi terkadang apa pencapaian yang sudah dicapai oleh diri sendiri harus diapresiasi dulu. Jadi take a break dulu, kamu udah cukup loh gitu. Kamu udah hebat gitu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, luar biasa. Itu juga bisa menjadi inspirasi gitu ya bagi penonton sahabat Eljon TV dimanapun Anda berada, terutama yang ingin melangkahkan kakinya untuk memulai dunia pageant, karena ini kan Eksa apalagi pageant pertama. Tadi udah berbicara tentang tantangan, ini merupakan salah satu hal yang menantang juga bagi Eksa, dan tentunya Eksa bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Nah, kalau misalnya kita kembali ke pada saat grand final, itu kan ada momen di mana Eksa bertemu dengan finalis dari seluruh Indonesia. Nah, kira-kira ada gak sih rasa insecure atau misalnya ketemu sama banyak finalis, apa sih yang dirasakan sama Eksa ketika melihat finalis lain berdiri sama di atas panggung yang cukup megah itu? Oke. Sangat dibuat merinding saat kita disatukan ya in real life, dan sebelumnya kita hanya lewat Zoom aja, karena kan kita so far away ya semuanya di seluruh Indonesia. Begitu kita bersatu, all emotion itu muncul ya. Tapi pasti yang paling timbul itu rasa jadi kurang percaya diri justru ya. Wow, mereka ini hebat-hebat semua loh Kak di sana. Pastinya mereka semua mau mengeluarkan keunggulan mereka ya, hal-hal terbaik mereka saat itu gitu. Jadi cukup menggoncang diriku. Tapi aku inget lagi motivasi aku, kenapa aku harus ada di sini. Itu sih Kak, harus ingat lagi tujuannya. Betul, setuju banget. Berarti ketika kita ngerasa insecure atau ngerasa aduh gimana nih, ternyata kita harus ingat lagi, reminder diri kita untuk ingat ke tujuan awal kita berdiri di panggung itu untuk apa. Nah sahabat Eljon, di segmen berikutnya kita akan membacakan pertanyaan langsung dari live chat YouTube channel Eljon TV Live. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita.